Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehat semuanya? Semoga selalu Allah berikan kesehatan buat kita dan senantiasa Allah berikan kelancaran dalam seluruh urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita sama-sama berkumpul dalam rangka belajar. Kenapa harus belajar? Karena ternyata kalau kita lihat, ibadah itu nomor 2, salat itu nomor 2, kemudian yang lain itu nomor 2. Terus yang nomor satunya apa Ustaz? Yang nomor satunya adalah ilmu. Makanya kenapa semua ibadah kita akan gugur kalau kemudian tidak didasari oleh ilmu. Maka kenapa surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Allah yang telah menciptakan. Bermakna apa yang kita baca harus semakin mengantarkan diri kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ilmu ini menempati posisi pertama. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menulis satu bab khusus yang judulnya Babul Ilmi Qabla al-Qawli wal Amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Bahkan kita diperintahkan untuk mengenal Allah juga diawali dengan ilmu. Ada kalimat di dalam Al-Qur'an, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. I'lam, ketahuilah, ilmuilah. Ilmu itu maknanya kata para ulama al-fahmu wal idrak, yaitu pemahaman dan pengetahuan. Al-ilmu yakni al-fahmu wal idraku, pemahaman dan pengetahuan yang pasti. Nah, itu namanya ilmu. Mohon izin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal penting dalam kehidupan kita adalah mendidik generasi. Nah, terutama hari ini kita akan bicara materi-materi tentang parenting. Makanya namanya parenting, berarti tidak ada yang tidak penting, semuanya penting. Makanya judulnya apa? Parenting. Saya awali parenting ini dengan pertanyaan. Kita mungkin pernah mendengar istilah usia emas, atau orang sebutnya golden age. Nah, pertanyaannya sekarang, menurut Bapak dan Ibu, kira-kira usia emas itu usia berapa? Berapa, Bu? 5 sampai? Jangan ragu-ragu, 2 sarapan ya? Ini bukan khutbah Jumat, boleh jawab ya. Salah gak apa-apa.
Berapa? Usia golden age berapa? 5 sampai 10. Ada lagi? 11. Ada lagi pendapat yang lain? 25. Kita berasumsi ya, atau kalau saya baca wallahu alam, risetnya orang barat itu kan usia 5, mungkin antara 5 sampai 7 atau 5 sampai 10 tahun. Tapi ternyata kalau kita buka Al-Qur'an, ini boleh sepakat atau tidak sepakat, usia golden age itu adalah usia 40 tahun. Udah ketuaan Ustaz. Nanti kita akan buka. Kenapa angka 40 tahun itu angka yang penting? Satu, ada satu prinsip Bapak Ibu. Segala sesuatu yang baik itu biasanya akan muncul di sepertiga terakhir. Ya, kita ini umat Nabi Muhammad. Ada satu istilah, umat Nabi Musa ibarat hidup dari subuh ke zuhur. Panjang kan? Usia umat Nabi Musa dari subuh ke zuhur. Usia umat Nabi Isa dari zuhur ke asar. Usia umat Nabi Muhammad dari asar ke maghrib. Waktunya pendek. Makanya usia umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in. Antara 60 sampai 70. Kalau ada yang lebih dikasih bonus sama Allah tuh alhamdulillah. Kalau ternyata dikurangin, ada yang 40, 30 sudah wafat, berarti dikasih diskon. Pertanyaannya mau diskon apa bonus? Ya mau dikasih bonus dong Ustaz. Maka rata-rata umat Nabi Muhammad sittin wa sab'in, 60, 70. Kita ikutin standar hidup Nabi. Nabi kan usianya wafat di usia 63 tahun. Artinya kita harus mempersiapkan diri. Usia 63 tahun itu atau usia 60 tahun ke atas adalah usia untuk siap-siap kembali kepada Allah. Walaupun bukan berarti sebelum itu enggak siap-siap, enggak. Tapi usia 60 tahun katakanlah usia umat Nabi Muhammad 60 tahun. Ya. Dan yang baik-baik itu biasanya muncul di sepertiga terakhir. Contoh, ya tadi, kalau usia umat Nabi Muhammad 60 tahun, berarti sepertiga terakhirnya usia berapa? 40. Yang kedua, ya, dalam satu hari satu malam ada waktu terbaik. Pertanyaannya, kapan waktu terbaik itu? Sepertiga malam awal apa terakhir? Sepertiga malam terakhir. Nanti kita masuk bulan Ramadan, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. Mana yang paling baik? 10 hari terakhir. Jadi segala sesuatu yang baik itu biasanya muncul di sepertiga terakhir. Maka ada istilah namanya husnul khotimah. Itu di awal atau di akhir? Di akhir. Maka dikuatkan oleh hadis Nabi SAW. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung penutup. Jadi tergantung penutupnya, bukan dilihat di awalnya, tapi lihat penutupnya. Dan kenapa angka 40 itu disebut sebagai golden age, ya, atau usia emas? Karena ternyata banyak ulama mengatakan bahwa hidup yang sebenarnya itu diawali ketika usia 40 tahun. Lihat, dari 25 nabi dan rasul, mayoritas mereka diangkat jadi nabi dan rasul usia berapa? 40. Hanya 2 nabi yang diangkat usia 30. Satu Nabi Yahya, 2 Nabi Zakaria, Nabi Isa. Sisanya hampir semua nabi itu diangkat di atas usia 40 tahun. Ya. Berikutnya dari sahabat Nabi, Pak. Jadi disebutkan bahwa usia 40 ini adalah usia penentuan. Kalau ingin melihat seseorang itu baik atau buruk, lihat usianya ketika 40 tahun nanti. Jadi kalau ada orang yang usianya sudah 40 tahun tapi belum juga berubah, 40 tahun ke atas tapi masih senang maksiat, jarang sholat, ya, jauh dari Allah. Ini kadang-kadang untuk berubahnya sulit. Bisa gak berubah? Bisa kalau Allah berkehendak, tapi sulit. Ya. Dan kalau sudah 40 tahun orang sudah istiqomah, sudah ajeg,
istiqomah gitu ya, maka insya Allah ini juga sampai ujungnya akan istiqomah. Maka sukses atau tidaknya parenting kita sebagai orang tua, kita bisa melihat anak kita nanti di usia berapa? 40 tahun. Dan kenapa 40 tahun itu angka keramat lah ya? Karena disebutkan dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Hatta idza balagha ashuddah, sampai balagha ashuddahu, sampai seseorang pada usia dewasa, wa balagha 40 sanah, dan sampai pada usia 40 tahun. Ya, kalau kita sudah sampai usia dewasa, berapa usia dewasa itu? Menurut Al-Qur'an, usia dewasa, usia terbaik 40 sanah, yaitu usia 40 tahun. Dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya. Maka 40 tahun ini penentuan. Kalau orang baik, insya Allah baik ke depannya. Tapi kalau orangnya jauh dari Allah, udah usia 40 tahun masih jauh dari Allah, maka sulit biasanya untuk berubah. Maka ini sebagai sampel aja. Dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ya, ternyata hampir semua mereka masuk Islam di bawah usia 40 tahun. Abu Bakar masuk Islam usia 37. Umar bin Khattab usia 27. Abdurrahman bin Auf 34. Ali bin Abi Thalib 8 tahun. Ya, Zaid bin Harithah 12 tahun. Rata-rata dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, ternyata rata-rata mereka masuk Islam di bawah 40 tahun. Terus yang 40 tahun ke atas jadi apa? Abu Jahal itu di atas 40 tahun memusuhi Nabi. Abu Lahab itu di atas 40 tahun. Ini bermakna apa? Kalau sudah 40 tahun, orang tuh kadang sulit berubah. Kalau baik, insya Allah baik. Tapi kalau gak baik, itu sulit berubahnya. Bukan tidak mungkin ya. Kalau Allah memberikan taufik mungkin. Tapi sulit untuk berubah. Nah, maka satu, kita akan melihat sukses atau tidaknya anak kita karena pendidikan kita di usia berapa? 40. Ini juga saya sampaikan. Kenapa? Ustaz kok lama banget nunggu suksesnya? Lama banget, apakah enggak sampai nikah, sampai kuliah dan seterusnya? Karena begini, dalam pendidikan, parenting lah, kalau kita sebut parenting, bagaimana mendidik anak, sebagai orang tua mendidik anak, itu tidak perlu cepat-cepat. Maksudnya apa? Ada orang, jadi ada rumus begini, cepat belum tentu baik. Kita kadang-kadang terlalu berekspektasi, anak kita pengen seperti Imam Syafi'i. 7 tahun hafal Quran 30 juz. 12 tahun hafal kitab Al-Muwatta, tulisan Imam Malik. Setelah itu jadi mufti di Masjidil Haram. Itu siapa? Imam Syafi'i. Ya, pengen 7 tahun anak kita hafal Quran. Kita lihat diri kita, Bu. Jangankan 30 juz, kita sendiri juz 30 aja gak beres-beres. Pengen anaknya 30 juz. Boleh tidak punya keinginan seperti itu? Boleh. Tapi kita harus berusaha keras, ya. Dan tadi, cepat belum tentu baik. Kan kita tuh kadang terlalu pengen cepat ya. Pengen cepat ini, pengen cepat ini. Bisa ini, bisa itu. Saya kemarin ketika anak saya kelas 1 SD itu, ibunya, aduh anak si kakak kok belum bisa baca ya. Saya bilang, ya udah nanti dia berproses. Ya, coba lihat. Di kita sering ada acara-acara festival apapun namanya, ajang pencarian bakat. Pernah lihat ya? Di TV atau dimanapun. Ada ajang pencarian bakat dai cilik. Misalkan, saya tanya sekarang, dai cilik yang jadi dai cilik waktu kecilnya, usia 7 tahun dan seterusnya. Pertanyaannya, berapa persen yang jadi dai beneran ketika dewasanya? Dari berapa banyak anak kecil yang ada ajang pencarian bakat menyanyi, penyanyi cilik usia 7, 8, bagus-bagus suaranya. Berapa persen yang benar-benar jadi penyanyi? Ya. Kita kadang-kadang dulu ada istilah begini, kalau cepat lulus sekolah itu kalau bisa SD-nya sekian tahun. Pernah ada di Cina, kasus pernah baca mungkin ya. Ada seorang anak
ya yang usia 14 tahun sudah lulus sarjana dan 19 tahun sudah lulus S3. 19 tahun. Pertanyaannya, 19 tahun lulus S3, setelah itu dia jadi apa? Ternyata dia bilang, setelah itu saya serahkan ijazah kepada orang tua. Memang pinter, tapi saya memilih untuk jadi pengangguran, dia bilang. Itu ada beritanya tuh. 19 tahun jadi sarjana, ya, jadi doktor, ya, S3, apa yang dia lakukan? Nah ini, jadi ada satu rumus yang harus kita pahami. Kita harus menikmati dalam pendidikan ini, terutama mendidik anak, namanya proses. Ya, jangan terlalu pengen waktu kecil terlalu banyak kita show up. Anak saya sudah begini, sudah begitu dan seterusnya. Enggak. Ya. Bahkan begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya sering menemukan keluhan, Ustadz, anak saya zaman TK, zaman SD, kok rajin ke masjid ya? Sekarang udah kuliah, udah SMA, jangankan disuruh ke masjid, disuruh sholat aja susah. Ada yang kayak gitu? Ya, ada yang kayak gitu. Kenapa? Boleh jadi ada pola-pola pendidikan yang kita didik kepada anak kita dan itu keliru, itu salah. Makanya kalau kita puncaknya usia 40 tahun, kalau saya biasanya bagi 3 tuh. Ya. Kenapa mendidik generasi tangguh? 1, apa prioritas pendidikan anak usia 0 sampai balig? 1, 0 sampai balig. Yang kedua, nanti usia balig sampai menikah. Ya. Dan yang ketiga adalah usia menikah sampai nanti 40 tahun. Nanti kita lihat 40 tahunnya jadi apa. Nah, ini jangan dilewat. Kadang orang banyak melewat proses ini. Jadi 0 sampai 15, 15 atau balig sampai nikah, nikah sampai usia 40. Nah, itu pertanyaan pertama tadi. Ya, golden age. Kita sudah temukan salah satu di antara golden age itu adalah usia 40 tahun. Nah, yang kedua adalah, pertanyaan kedua adalah apa tujuan mendidik anak? Mendidik anak itu bisa di rumah atau mungkin mendidik anak di sekolah. Atau mudahnya gini, apa tujuan menyekolahkan anak? Apa tujuannya kira-kira Bapak Ibu atau Ibu? Hah? Ibu nyekolahin anak, mungkin ada yang sudah punya cucu, ya. Supaya apa? Pintar. 80% ketika saya tanya, apa tujuan nyekolahin anak? Ternyata 80% audiens menjawab, supaya anak saya pintar. Saya tanya balik, Indonesia ini kekurangan orang pintar apa enggak? Enggak. Banyak enggak? Banyak orang pintar. Punten, yang korupsi itu pintar atau bodoh? Yang nyuri motor, 1 menit motor kita hilang, pintar atau bodoh? Pintar. Ya. Bahkan sekarang lagi rame penipuan online. Rekening kita dikuras habis pakai online dan seterusnya. Pertanyaannya, itu pintar atau bodoh? Ternyata Islam mendidik anak, baik mendidik di rumah atau mendidik di sekolah, tujuannya bukan hanya supaya pintar. Kalau tujuannya hanya supaya pintar, ini keliru. Sebab pintar itu kalau hatinya kosong, itu justru bahaya. Yang membahayakan kita tuh bukan orang bodoh kadang-kadang, tapi orang pintar hatinya kosong, hatinya kotor. Itu bahaya tuh. Orang pintar karena kepintarannya bisa nipu orang. Orang pintar karena kepintarannya bisa, ya, cari-cari pembenaran. Bahkan dalam satu hadis Nabi pernah mengatakan, afatuddin thalathah, agama ini rusak karena 3. Apa 3 itu? 1, faqihun fajirun, orang yang faham agama, fajirun, tapi kecenderungannya pada dosa. Orang bodoh, orang awam melakukan dosa mungkin karena kebodohannya. Tapi karena orang pinter, orang faham, dianggap faham agama, melakukan dosa, mohon maaf, kadang-kadang dia cari pembenaran atas apa yang dia lakukan. Yang kedua, wasultanun jair, penguasa yang zalim. Dan yang ketiga, wa mujtahidun jahil, seorang mujtahid, penentu keputusan hukum, hakim dan seterusnya, sementara dia jahil, bodoh. Dan ternyata dalam Islam mendidik anak itu, katakanlah ibu nyekolahin anak, tujuannya jangan hanya supaya pinter. Terus apa Ustadz, kalau enggak supaya pinter, supaya apa? Ibu buka surat Al-Jumu'ah ayat kedua. Ya, surah Al-Jumu'ah ayat kedua. Di situ Allah sampaikan, ya,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang artinya huwallazi ba'atsa fil ummiyin, dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang ummi. Siapa kaum yang ummi? Orang Arab. Di zaman itu mereka rata-rata belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Rasulan, seorang rasul, ya, yatlu alaihim ayatih. Satu, tugas rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua apa? Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Ternyata Bu, ya, tujuan masukin anak sekolah, masukin anak pesantren, masukin anak kuliah, dididik termasuk di rumahnya, bukan hanya supaya pinter, tapi supaya hatinya bersih. Sekarang banyak kondisi orang pinter, punten, tapi gak punya adab. Ada tidak? Banyak sekarang. Kenapa? Jangan-jangan selama ini kita masukin anak sekolah, masukin anak pesantren, masukin anak kuliah, salah niat. Apa niatnya? Oh, supaya pinter. Anak-anak sekarang kalau bicara masalah kepintaran pada pinter, Bu. Ya. Tapi apa? Yang kurang, makanya pendidikan ini bukan hanya supaya pinter. Bahkan undang-undang kita, saya lupa tuh tahu undang-undang tahun 1960-an, ternyata pendidikan Indonesia ini harusnya menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa. Apa maksud beriman bertakwa? Mengisi kekosongan hati. Jadi yang diisi itu hati dulu, wa yuzakihim. Kenapa hati bersih ini bisa berpengaruh? Karena kalau orang hatinya bersih, Bapak Ibu, ilmu apapun akan mudah masuk. Imam Syafi'i satu waktu ketika jalan-jalan di pasar. Jalan-jalan di pasar. Dalam satu riwayat disebutkan beliau melihat betis nenek-nenek gak sengaja. Ya. Apa yang terjadi? Hafalannya hilang. Sampai kemudian curhat sama gurunya Imam Waqi bin Al-Jarrah. Apa kata Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi'in su'a hifdhi. Aku curhat sama guruku Imam Waqi karena buruknya hafalanku. Fa arsyadani an atrukal ma'asi. Maka beliau memberikan nasihat kepadaku agar aku ninggalin maksiat. Li'annal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda ilal asi. Dan cahaya Allah gak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Jadi artinya begini. Ilmu apapun kalau hati kita bersih, insya Allah akan mudah masuk. Tapi kalau hati kotor, ilmu menolak. Gak akan masuk. Ustaz, ada si fulan, si anu sering maksiat, berdosa, gak pernah sholat, tapi pinter. Betul. Tapi demi Allah, orang seperti itu ilmunya gak akan berkah. Saya tanya, dulu di sekolah, apakah orang ranking 1 itu, zaman dulu masih ada ranking ya, orang ranking 1 itu menjamin dia sukses? Belum tentu. Bukan berarti begitu Ustaz gak usah ranking 1, bukan. Artinya ini, ya, bahwa sekolah, kuliah, pesantren, atau mendidik anak di rumah, tujuannya bukan hanya supaya pinter. Tapi niatkan sama Allah supaya anak kita hatinya apa? Bersih. Baru kalau sudah hatinya bersih, Allah sampaikan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ajarkan padanya Alkitab dan Al-Hikmah. Ajarkan padanya Al-Quran, ajarkan padanya ilmu. Supaya apa? Bukan hanya sekedar pinter, tapi supaya hatinya bersih. Nah, pertanyaan berikutnya kan, Ustaz, kalau hati anak kita sudah bersih, diisi dengan apa? Nah, inilah usia 0 sampai 15 tahun, Bapak Ibu. Apa fokus pengajaran kita? Ternyata usia 0 sampai 15 tahun itu fokus mengajarkan iman. Ya. Usia 0 sampai 15 fokus mengajarkan apa? Iman. Satu waktu, kenapa saya bicara iman dan saya sering bicara iman? Ada seorang ulama dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Beliau melakukan perjalanan ke Amerika, ya, dialog agama-agama. Tiba-tiba Syekh Mutawalli itu
ditanya oleh seorang pendeta di Amerika. Wahai Syekh, aku membaca dan mendengar dari nabimu bahwa kalau jadi orang Islam itu akan mendapatkan kemenangan, kejayaan, kebaikan, kekuasaan dan segala kebaikan yang lainnya. Tapi justru sekarang saya melihat realitanya yang terbelakang itu umat Islam. Yang jorok itu umat Islam, yang korupsi itu umat Islam. Ya, yang negaranya miskin, negara Islam. Kalau begitu, nabimu itu bohong dong. Kan katanya kalau jadi umat Islam akan maju, menang, punya kekuasaan dan seterusnya. Tapi realitasnya justru sebaliknya. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mendengar pertanyaan itu, tersenyum beliau. Apa jawaban beliau? Betul. Allah akan memberikan kejayaan, kemenangan, perbaikan, kekuasaan, tapi bukan buat orang Islam. Terus buat siapa, Syekh? Buat orang-orang beriman. Kenapa kita hari ini tidak mendapatkan kemajuan, kekuasaan, peradaban? Karena boleh jadi hari ini kita baru sebatas jadi orang Islam, tapi belum benar-benar beriman. Ada gak dalilnya orang Islam tapi gak beriman? Ada. Buka surah Al-Hujurat ayat 14. Al-Hujurat ayat 14. Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Kata Allah, qalatil a'rab, bertanya orang Arab yang berasal dari pedalaman itu kepada Nabi Muhammad, ya Rasul, amanna, kami sudah beriman. Tapi apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka wahai Rasulullah, lam tu'minu, hakikatnya kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, tapi sampaikan kami baru berserah diri, kami baru jadi orang Islam. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, sementara iman belum benar-benar masuk ke dalam hati kalian. Jadi ada orang Islam tapi belum benar-benar apa? Beriman, Pak. Jadi harus dipahami, setiap orang beriman sudah pasti Islam. Tapi pertanyaannya, apakah setiap orang Islam beriman? Belum tentu. Survei aja di Indonesia kabarnya, dari 87% Muslim di Indonesia, ternyata yang sholat 5 waktu, kabarnya menurut survei hanya 38%. Jadi banyak yang sholat apa yang banyak yang gak sholat? Ya, katakanlah kalau ciri orang beriman tuh mau sholat, ya kan, mau puasa dan lain sebagainya. Kalau jadi orang Islam, betul kewajiban sholat itu mengikat buat orang Islam. Tapi tidak setiap orang Islam melaksanakan perintah Allah, kan begitu. Jadi ternyata Muslim di dunia, Pak, itu jumlahnya 1,19 miliar. Tapi kenapa Palestina gak bebas? Ya, boleh jadi. Itu kita jangan lihat orang lain, lihat diri kita. Tanyakan diri, oh berarti jangan mikirnya begini, oh berarti yang beriman sedikit ya. Tapi evaluasi diri kita. Sudahkah kita melakukan sholat itu karena iman? Ngaji itu karena iman? Belajar itu karena iman? Makanya kenapa Rasulullah SAW menjelang baligh itu mendidik anak-anak dengan prinsip-prinsip iman dulu. Lihat, ada satu hadis dari seorang sahabat namanya Jundub bin Abdillah. Apa kata Jundub bin Abdillah? Begini kalimatnya. Kata Jundub bin Abdillah, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah. Kunna adalah kami dulu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawirah, dan kami adalah anak-anak yang usianya menjelang baligh. Kalimat fityanun hazawirah kata ulama itu usia 10, 11, 12 tahun. Jadi anak-anak remaja usia 10, 11, 12 tahun itu sering bergaul bersama Nabi. Apa kemudian kata Jundub bin Abdillah? Fata'allamnal imana qabla an nata'allamal Qur'an. Maka kami belajar dulu iman kepada Nabi sebelum kami belajar Al-Quran. Thumma ta'allamnal Qur'an. Baru setelah itu kami belajar Quran. Setelah belajar iman ini kami belajar Quran. Fazdadna bihi imanan. Maka bertambahlah keimanan dalam hati kami. Jadi yang ditanamkan oleh Nabi pada anak-anak kita, iman dulu, baru setelah itu apa? Al-Quran. Dan ini ranahnya di mana? Ranahnya pendidikan iman itu, Bapak Ibu, ada di keluarga.
Saya suka mendengar keluhan begini, Ustadz, anak saya masuk pesantren. Alhamdulillah sudah hafal 10 juz. 10 juz. Tapi kalau pulang ke rumah, ya, disuruh sholat susah ya Ustadz ya. Padahal hafalannya 10 juz. Saya sampaikan, jangan-jangan ya, anak ibu atau ibu dulu ketika masukin anak ke pesantren, bapak masukin anak ke pesantren, itu niatnya bukan karena iman. Tapi apa? Oh, lihat tuh si fulan, oh anak si fulan hafal sekian juz. Bagus tidak? Bagus. Tapi jangan dilupakan, Quran itu akan berdampak, akan jadi hidayah kalau dalam hati kita ada iman, Pak. Ya? Disebutkan dalam Al-Quran surah Yunus, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Quran akan jadi hidayah, akan jadi rahmat buat siapa? Lil mu'minin. Bahkan dalam Al-Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Quran itu jadi hidayah buat orang bertakwa. Jadi kalau gak ada iman, gak bisa. Nah maka kita evaluasi diri kita, apakah selama ini kita mendidik anak itu karena iman? Kan tadi saya sampaikan, ada ibu-ibu bilang, Ustadz, anak saya zaman TK ini rajin ke masjid. SD kelas 1, kelas 2 masih rajin ke masjid. Sekarang udah gede, jangankan suruh ke masjid, suruh sholat di rumah aja susah. Saya sampaikan, jangan-jangan Bu, dulu ketika ibu nyuruh anak ibu ke masjid, itu bukan karena iman. Tapi karena apa? Karena di rumah adik kakak sering berantem. Ibu bilang, ih berisik terus kalian di rumah, sana ke masjid. Akhirnya berantemnya pindah. Dari di rumah jadi di mana? Di masjid. DKM bilang, Alhamdulillah Ustaz, anak-anak TK, SD, kelas 1, kelas 2 pada rajin ke masjid. Tapi kami sholat maghrib, mereka di belakang smackdown katanya. Kita aja nyuruhnya bukan karena iman. Karena apa? Karena berantakin terus di rumah, karena berantem terus di rumah, sana ke masjid. Ya, harusnya ketika nyuruh ke masjid, nah kamu ke masjid. Kalau nanti hidupmu pengen dipermudah sama Allah, kalau nanti kamu pengen dapat pahala, kalau kamu mau masuk surga, berangkat ke masjid. Sana ke masjid, minta sama Allah. Mungkin anak usia TK SD, Pak, diomongin kayak gitu, tetap di masjidnya tetap main. Tapi satu waktu, apa yang disampaikan ibu, apa yang disampaikan bapak ibu, ketika nyuruh anak ke masjid karena iman, satu waktu anak ibu akan mikir. Satu waktu perkataan itu akan anak ibu rekam tuh. Saya punya jamaah di salah satu masjid usianya sudah mungkin 80 tahun. Kemarin sakit-sakitan beliau. Beliau cerita, Ustadz, saya ini rajin ke masjid. Dulu kalau bulan Ramadan, ya, kalau bulan Ramadan itu saya suka mandi di sungai. Karena saya tinggal di kampung, mandi di sungai. Sambil mandi di sungai, sambil minum air. Bulan puasa. Lok gitu. Dan ternyata, kata beliau, apa yang saya lakukan itu diketahui oleh guru ngaji saya. Akhirnya guru ngaji saya bilang, kamu yang suka minum air pas bulan Ramadan, perhatikan. Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu apa yang kamu lakukan. Apa kata beliau? Saya sekarang usia 80 tahun masih ingat kata-kata guru ngaji saya. Saya jadi merenung, berpikir, oh ternyata inilah yang namanya wasiat iman. Inilah yang namanya nasihat iman. Mungkin waktu itu tidak langsung berubah, Bu. Mungkin ibu kalau nasihati anak dengan tadi iman, melibatkan Allah, mengingatkan surga neraka, itu nggak langsung nempel hari itu. Tapi satu waktu, apa yang dinasehatkan itu pasti nempel tuh. Nah, kalau kamu lagi banyak masalah, lagi banyak ujian, berangkat ke masjid, minta sama Allah. Mungkin hari itu dia enggak ngeh. Tapi satu waktu, apa yang dikatakan oleh ibu itu dia akan nempel. Itulah yang namanya wasiat apa? Iman. Jadi niatkan, ketika mendidik anak, ngajak ke masjid, niatkan karena iman. Ya, walaupun enggak langsung akan berubah, enggak. Dan iman, para ulama mengatakan dari mana iman itu lahir? Ternyata iman itu Bapak Ibu lahir dari kesadaran. Lahir dari kesadaran. Saya sering sampaikan dalam banyak kesempatan, ya. Kadang kita melihat beberapa lembaga pendidikan menawarkan di sini ada pembiasaan sholat berjamaah, pembiasaan sholat duha, pembiasaan baca Quran. Ada istilah pembiasaan. Saya tanya, pembiasaan itu bagus atau tidak?
Bagus. Saya tidak bilang nggak bagus, bagus. Tapi jangan berhenti pada level pembiasaan. Harus next level. Naik levelnya dari pembiasaan menjadi kesadaran. Ibu di sini terbiasa ngaji hari Rabu, ya kan? Terbiasa. Kalau hanya sebatas pembiasaan, terbiasa ngaji di sini, belum tentu pindah lingkungan, pindah tempat tinggal, pindah teman, itu masih terbiasa, belum tentu. Karena pembiasaan itu harus naik level, jadi namanya kesadaran. Dan iman itu lahir dari yang namanya kesadaran. Iman itu lahir dari yang namanya kesadaran. Jadi bukan hanya sebatas pembiasaan. Ada satu sekolah pernah bilang, Ustadz, alhamdulillah di SMA kami, kata kepala sekolahnya, di SMA kami dibiasakan sholat duhur berjamaah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Siswa dibiasakan sholat duhur berjamaah. Bagus atau tidak? Bagus. Cuman kami sampaikan, coba Pak, kita ingin evaluasi. Apakah siswa sholat duhur berjamaah itu karena pembiasaan saja atau sudah mulai karena kesadaran? Akhirnya kepala sekolah mengeluarkan kebijakan baru. Kata kepala sekolah, setiap hari Rabu siswa tidak wajib sholat zuhur berjamaah. Setiap hari Rabu siswa tidak wajib sholat zuhur berjamaah. Apa yang terjadi? Tiap hari Rabu masjid sekolahnya sepi. Apa evaluasinya berarti? Berarti mereka sholat zuhur baru sebatas pembiasaan. Ada satu kasus, ya, seorang anak remaja, dia tinggal di Jakarta, ya. Dari SD sampai SMA, ketika waktu subuh, ibunya selalu bilang, "Nak, bangun, sudah waktu subuh." Nak, bangun, tiap hari. Sampai datang masa SMA, sampai lulus, anaknya dibangunin, "Nak, bangun, udah masuk waktu subuh." Bagus gak ibunya bangunin sholat subuh? Bagus. Itu namanya pembiasaan. Tapi ternyata mungkin ibunya tidak ingat bahwa harus naik level. Dari pembiasaan harus dilihat, sudah mulai muncul kesadaran atau belum. Akhirnya si anak ini, Bapak Ibu, karena pintar, cerdas, karena bangunnya juga tadi subuh dan seterusnya, dapatlah ya masuk, kalau tidak salah dia masuk kampus di ITB di Bandung. Jadi dia pindah yang tadinya bersama orang tua dari SD sampai SMA ya di Jakarta, sekarang pindah ke mana? Bandung, ITB. Apa yang terjadi? Ya, ternyata karena dia biasa dibangunkan oleh ibunya, dia hidup di Bandung sendiri, kosan. Pas subuh gak ada yang bangunin. Apa yang terjadi? Bangun subuh selalu telat. Karena bangun subuh telat, maka masuk kampus juga telat. Ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diikuti, karena kalau tidak salah di ITB itu 10 menit kalau telat gak boleh masuk. Hingga dia tidak bisa ikut UTS, UAS, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Ya, kabarnya anak ini kemudian dikeluarkan di DO dari ITB karena ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa dia ikut. Apa penyebabnya? Penyebabnya dia tidak bisa bangun pagi. Kok bisa begitu? Karena di rumah kalau bangun pagi suka dibangunin sama ibunya. Satu waktu jauh dari ibunya gak dibangunin. Itulah pembiasaan bangun pagi. Bagus, tapi harus naik level. Dari pembiasaan jadi apa? Kesadaran. Dan iman, Bapak Ibu, itu ternyata lahir dari yang namanya kesadaran. Saya tanya sekarang begini. Kenapa saudara-saudara kita yang mu'alaf, dia bukan muslim awalnya, masuk Islam mu'alaf, kenapa kadang-kadang jadi orang Islamnya lebih militan, lebih bagus daripada kita yang sudah lahir jadi orang Islam? Apa jawabannya? Mereka masuk Islam karena apa? Kesadaran. Mereka jadi muslim itu karena sadar. Kalau kita ditanya, "Bu, kenapa jadi orang Islam?" "Bapak saya Islam, Ustaz." "Terus ibu saya juga Islam, makanya saya jadi orang." Kalau nggak belajar, orang tuh nggak sadar dirinya muslim, dirinya ada kewajiban dan seterusnya. Kenapa? Oh, non muslim kalau masuk Islam, ya kalau dia masuk Islamnya benar ya, bukan karena motivasi dunia dan seterusnya, ya dia masuk Islam itu akan lebih kuat. Kenapa? Karena masuk Islamnya karena kesadaran. Ya. Jadi pembiasaan ini bagus, tapi harus dinaikkan levelnya. Dan iman itu lahir dari kesadaran.
Nah, sekarang kan jadi pertanyaan begini, Ustaz. Saya kan ingin mendidik anak saya dengan iman. Makanya kenapa Nabi SAW, lihat, usia 7 tahun, Nabi perintahkan murru auladakum bis salati wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat, sementara usianya di 7 tahun. Ya, wadribuhu, dan boleh dipukul, wahum abna'u asyra sinin, ketika usianya sudah 10 tahun. Jadi sampai 10 tahun memang yang dibangun ini mayoritas adalah kesadaran dulu, pembiasaan dulu nih. Jadi 0 sampai 10 tahun pembiasaan. Nanti 10 tahun ke atas, ya, kalau ibu punya anak, punya cucu, 10 tahun ke atas mulai dibangun yang namanya kesadaran. Makanya tadi kata Jundub bin Abdillah, adalah kami anak-anak yang usianya menjelang baligh, fityanun hazawirah, 10, 11, 12 tahun, belajar apa? Iman. Apa iman? Kesadaran. Nah, pertanyaannya, Ustaz, dari mana kesadaran itu lahir? Saya sudah mau mendidik anak saya, suruh begini, suruh begitu, tapi kok gak sadar-sadar ya Ustaz ya? Gimana cara menumbuhkan kesadaran itu? Ternyata para ulama itu punya trik bagaimana melahirkan, menumbuhkan yang namanya kesadaran. Salah satunya, ya, salah satu cara menumbuhkan kesadaran, satu, sering-sering anak kita diajak berpikir, ya, minta pendapatnya, dan seterusnya. Dari mana Ustaz dalilnya ini? Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam dapat perintah wahyu dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kalimatnya di Quran, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Perhatikan kalimatnya baik-baik. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelih dirimu, fanzur madza tara. Ya, kalimat terakhirnya, lihat. Fanzur madza tara, diterjemahkan fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu. Lihat. Ketika kita nanya, jadi Nabi Ibrahim dapat wahyu untuk menyembelih Nabi Ismail, tetap Nabi Ibrahim bilang apa? Bagaimana pendapatmu? Ketika kita nanya pendapat anak, berarti kita membangun kesadarannya dalam berpikir. Ya. Jadi membangun kesadarannya dalam berpikir. Nabi Ibrahim, walaupun itu perintah wahyu kewajiban, tidak mengatakan, Ismail, aku dapat perintah wahyu dari Allah untuk menyembelihmu, sekarang siap-siap ke lapang, ya, tanpa ditanya pendapat, enggak. Jadi ternyata sesekali kita tanya pendapat dia, dan ternyata apa jawaban Nabi Ismail? Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu, satajiduni, engkau akan mendapati diriku, insyaallah minas sabirin, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Oh, berarti sudah muncul namanya kesadaran Nabi Ismail, karena jawabannya luar biasa. Nah, jadi iman, ya, itu lahir dari sebuah namanya apa? Kesadaran. Bukan hanya sebatas pembiasaan, tapi lahir dari sebuah kesadaran. Dan kesadaran itu muncul dari apa? Ketika seseorang mau berpikir. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya, ya, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, la ayatin, sungguh termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah, li ulil albab, buat ulul albab. Apa ciri ulul albab? Satu, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, diri, duduk atau berbaring. Dan yang kedua apa? Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, senantiasa berpikir dari apa yang telah diciptakan oleh Allah, baik di langit dan di bumi. Jadi kita, umat Islam ini disuruh oleh Allah jadi umat yang mau berpikir. Cuman bedakan ibu ya, antara berpikir sama banyak pikiran. Ibu kira-kira banyak berpikir apa banyak pikiran, Bu? Ini mah kalau wajahnya wajah-wajah banyak pikiran ya. Beda nih. Kalau banyak pikiran nanti jadi penyakit itu, ya. Jadi jangan salah mengartikan ya. Oh, kata Ustaz, kemarin suruh banyak berpikir, tapi saya kemarin dokter konsultasi sama dokter, katanya ibu jangan banyak pikiran. Itu bedakan tuh. Banyak pikiran sama banyak berpikir itu dua hal yang berbeda. Ya. Dan ternyata menumbuhkan kesadaran,
Salah satunya dengan cara mengajarkan, terutama di atas usia 10 tahun nanti, ya, mengajarkan satu, banyak-banyaklah mereka ajak berpikir. Yang kedua, Bapak Ibu, menumbuhkan kesadaran, di antaranya ya, menumbuhkan kesadaran kepada anak dengan cara apa? Yang kedua, ajarkan kepada mereka namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Kalau kita melakukan A, maka konsekuensinya B. Kalau kita melakukan C, maka konsekuensinya D. Ada satu kasus, ada seorang orang tua gitu. Anaknya itu usia sudah SMP. Ya. Kata orang tuanya begini, kata anaknya, "Pak, aku gak mau sekolah." Emang kenapa gak mau sekolah? Capek di sekolah itu. Ya. Kira-kira kata bapaknya gimana? Kata bapaknya, "Oh ya udah, gak usah. Kalau kamu gak mau sekolah, ya udah gak usah sekolah. Sekarang kamu di rumah aja. Cuman kamu harus tahu konsekuensi. Di rumah jangan diam, karena kalau kamu gak sekolah, nanti paling kamu jadi apa? Ya, nanti kamu gak akan, ya katakanlah bahasa ininya, gak akan dapat masa depan lah gitu. Maka kalau kamu gak mau sekolah, mau tetap di rumah, tolong kerjakan pekerjaan rumah." Oh iya, oke ayah. Ya, jadi jangan gak mau sekolah, udah diam di rumah, jangan. Suruh dia kerja. Apa pekerjaan rumah? Pertama dia suruh nyapu lantai. Nyapu, ayah udah selesai. Oh, tolong dipel lantainya, dipel. Itu ada cucian, tolong dicuci. Ada piring tuh belum dicuci, tolong juga piringnya dicuci. Tolong jendela dan seterusnya. Ya, sampai asar baru selesai dia pekerjaan di rumah. Dia ditanya hari sama bapaknya, "Mau sekolah apa enggak sekarang?" "Enggak, mau tetap di rumah 2 hari." Akhirnya rutinitas begitu, nyapu, ngepel, cuci baju, cuci sepatu, nyuci lantai dan seterusnya. Hari ketiga ditanya sama bapaknya, "Sekarang mau tetap di rumah apa mau sekolah?" "Kayaknya ayah aku mau sekolah aja." Ternyata di rumah capek. Itu namanya apa? Jadi dia mau sekolah itu karena kesadarannya sendiri. Oh, hidup itu kalau malas berarti ada konsekuensinya. Ya, Imam Syafi'i kan pernah mengatakan, kalau seseorang tidak pernah merasakan pahitnya belajar, maka siap-siap dia akan merasakan bagaimana pahitnya kehidupan. Ya, sekarang saya melihat lembaga pendidikan atau pendidikan itu dibuat, mohon maaf, dibuat di kita itu pendidikannya lembek, ya, kehidupannya keras. Kalau dulu kadang pendidikannya keras, kehidupannya bukan lembek, maksudnya biasa aja. Ya. Sekarang apa? Ada istilah gini, sekolah ramah anak. Saya kurang sepakat. Yang saya sepakati adalah sekolah ramah masa depan anak. Karena ramah anak belum tentu ramah masa depan anak. Sehingga mental itu perlu dibangun. Memang alhamdulillah kita disebut Indonesia ini mengalami bonus demografi. Yang bermakna jumlah usia produktif, jumlah anak-anak muda jauh lebih banyak daripada jumlah orang tua. Tapi pertanyaannya, betul gak 2045 ini akan jadi Indonesia emas? Di mana kuncinya? Pendidikan. Jadi makanya bukan hanya pengajaran, bukan. Kalau bicara pengajaran, transfer ilmu, perpindahan ilmu dari A ke B dan seterusnya, itu mudah. Tapi apa yang dilakukan? Pendidikan. Dan pendidikan itu kan bukan hanya sekedar kecerdasan intelektual yang dibangun, tapi bagaimana spiritualnya, emosionalnya, dan seterusnya. Dan Nabi mengajarkan ternyata usia 0 sampai 15 tahun fokusnya adalah menumbuhkan iman, menumbuhkan kesadaran. Sehingga kalau orang itu sudah muncul dalam dirinya keimanan, itu nanti sholat gak usah disuruh lagi. Kenapa? Karena sudah sadar, oh sholat ini penting dalam kehidupan. Kita gak usah nyuruh, "Nak, kamu hafalin Quran sampai 30 juz." Gak usah. Nanti muncul dari kesadarannya, oh ternyata kalau saya pengen dapat keberkahan, saya harus ngafal Quran sekian. Ya, sesuai nanti kemampuan. Nah kan kadang-kadang kalau gak muncul kesadarannya, saya menemukan ada kasus-kasus, karena saya di sekolah juga, ada beberapa anak, karena disuruh sama orang tuanya harus capai prestasi ini, prestasi itu, hafal ini, hafal itu, di usia masih muda, ya, di usia masih kecil gitu kan, sementara tidak diberikan haknya untuk main. Apa yang terjadi? Ya, kan kadang-kadang ada orang masuk pesantren, ya, keluar dari pesantren itu udah kayak lebih liar gitu. Kenapa bisa begitu? Karena kadang-kadang yang dibangun
bukan kesadaran. Ya. Nah ini, maka hadirin jamaah sekalian, kita baru bicara fase pertama nih. 0 sampai usia baligh. Nanti ada fase kedua, baligh sampai dia kemudian menikah. Apa yang harus fokus mendidik itu di mana gitu. Jadi kita gak usah cepat-cepat, oh pengen ini, pengen nanti menunjukkan prestasi ini. Itu bagus, silahkan. Tapi jangan kemudian kita harus pahami bahwa anak kita bukan diri kita. Anak kita bukan diri kita. Nanti sedikit saya spill sedikit dulu ya, sebelum nanti kalau ada pertanyaan. Ustaz, kalau usia baligh ya 15 tahun ke atas, apa yang harus difokuskan? Saya menemukan ada satu hadis Nabi, Bapak Ibu. Ini bagus. Kata Nabi SAW, ya, "An-nasu ma'adinun kama'adinidz dhahabi wal fiddah. Khiyarukum fil jahiliyyati khiyarukum fil Islam idza faqahu wal arwahu junudun mujannadah idza ta'arafa minhu i'talafa wa idza tanakara ikhtalafa." Apa kata Nabi? An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Saya tanya, barang tambang itu sudah bisa dipakai apa belum? Belum. Harus di apa? Diolah sampai disebut dengan barang jadi. Itulah yang diolah itu, yang dimaksud dengan diolah, itulah yang disebut diolah itu dididik, dilatih, ya, ditraining, diuji. Maksud diolah itu. Kan kita mengolah barang itu, misalkan jadi emas yang kita temukan di pertambangan diubah menjadi emas barang jadi, itu kan mungkin perlu dibakar, ditempa, ya, dipanaskan dan seterusnya. Begitu juga manusia. Dan Nabi mengatakan an-nasu ma'adin. Pada asalnya manusia itu seperti barang tambang. Dan berikutnya Nabi bilang kama'adinidz dhahabi wal fiddah, sebagaimana barang tambang emas dan perak. Pertanyaan berikutnya, apakah barang tambang itu cuman emas dan perak? Enggak. Walaupun Nabi menganalogikan hanya 2, emas dan perak. Tapi ada sekian ratus, mungkin ribu barang tambang. Emas, perak, nikel, besi, batu bara, minyak bumi. Sekian banyak barang tambang. Hanya mohon maaf, kadang-kadang kita sebagai orang tua, dalam tanda petik, memaksa agar anak kita semuanya harus jadi emas. Makanya anak yang paling disayang disebut dengan anak emas. Tidak pernah, ini anak saya nih, anak besi. Pernah gak? Ya, ini anak saya nih, anak batu bara. Pernah gak? Enggak. Ya, tapi disebut semuanya anak emas. Padahal bisa jadi pas lahir dia sebetulnya besi. Pas lahir dia batu bara. Pas lahir minyak bumi. Pas lahir nikel. Dan kita harus tahu. Ya, jangan sampai kita sebagai orang tua gak tahu. Sebetulnya dia harusnya jadi besi, ya, atau jadi minyak bumi yang nanti kalau punya nilai tambah yang luar biasa, tapi kita paksa jadi emas, ini gak bisa. Makanya Nabi Muhammad SAW ini paling pandai bagaimana melihat potensi para sahabat. Ada yang potensinya jadi pemimpin, didiklah oleh Nabi jadi pemimpin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Ada potensinya yang jadi ahli militer, panglima perang. Siapa? Khalid bin Walid. Nabi berikan gelar Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ahli militer yang luar biasa. Nabi paling tahu sahabat itu apakah dia emas, besi, perak, ya, minyak bumi atau dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa membandingkan. Kadang-kadang orang tua suka bilang gini, emas itu lebih baik daripada besi. Kata siapa? Ya, kita bangun rumah, bangunan tinggi dan seterusnya pakai emas apa pakai besi? Pakai besi. Ya, industri ini maju karena ada minyak bumi gitu kan. Jadi setiap orang tuh punya potensinya masing-masing, tidak bisa kita paksa. Makanya saya sampaikan, anak kita bukan kita. Ya, jadi kita lihat apa potensinya. Nah, ini usia 15 tahun ke atas tuh harus diketahui apa potensinya. Dan Nabi bilang apa? Kalau sudah ketemu tuh, oh ternyata dia emas. Apa kata Nabi? Ya, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang yang terbaik di masa jahiliyah akan menjadi orang yang terbaik di masa Islam. Apa syaratnya? Idza faqahu, apabila dia faham. Apa maknanya? Apabila dia mau belajar. Oh, kalau sudah ketemu, oh potensinya anak saya ini jadi pengusaha. Jangan dipaksa jadi ustaz, gak bisa. Ya, latihlah pengusaha itu jadi pengusaha yang pembelaannya jelas terhadap Islam.
Oh, anak saya ini cocok nih jadi ustadz. Jangan dipaksa untuk jadi dokter, jangan. Ya, kembangkan dia sampai kemudian dia bisa mempengaruhi orang lain, mengajak orang lain kepada jalan Allah dan seterusnya. Ya, dilatih idza faqahu. Dan Nabi terakhir sampaikan wal arwahu junudun mujannadah. Ruh itu ibarat tentara yang berbaris. Idza ta'arafa minhu italafa. Kalau saling mengenal akan saling dipertemukan. Jadi orang itu sesuai dengan hobinya, kecenderungannya. Kalau ibu di sini suka ngaji, kemanapun pergi pasti ketemunya dengan orang yang suka ngaji lagi. Ya, kalau kita suka, bapak-bapak suka sepedahan, ketemu sama orang sepedahan, ngobrol sekali langsung nyambung. Ya, udah berasa kayak kenal lama gitu. Jadi manusia itu arwah junudun mujannadah. Dikumpulkan oleh Allah idza ta'arafa minhu italafa. Kalau saling mengenal akan saling bersatu. Tapi kalau gak satu frekuensi, beda pemikirannya, ya, beda niatnya, beda motivasinya, ikhtalafa, akan saling menjauh. Maka ada satu prinsip, orang baik, orang jujur, insya Allah ketemunya dengan orang jujur. Orang soleh pasti dipersatukan dengan orang soleh lagi. Ya, orang yang senang ngaji pasti kumpulnya dengan orang yang senang ngaji lagi. Sebaliknya orang jahat, kemanapun dia pergi ketemunya dengan orang jahat. Seorang copet, kemanapun dia pergi ketemunya pasti dengan copet lagi. Ya, kenapa? Karena hanya copet yang tahu ciri-ciri copet. Iya kan? Dia masuk angkot gitu kan, terus ngelihat kayaknya itu copet juga. Jadi kalau yang sesama satu profesi itu kenal biasanya. Ya, mohon maaf. Sekarang mungkin kita temukan ada aparat gadungan. Kita yang bukan aparat, bukan polisi misalkan, gak tahu ini polisi gadungan apa polisi asli. Tapi kalau polisi asli tahu gak? Ini polisi benar, ini polisi gadungan, tahu dia. Ya, itu tahu. Sesama dokter pasti tahu, ini dokter apa bukan. Walaupun mungkin pakai baju dokter, ya seakan-akan dia ini kayak dokter, tapi dokter asli akan tahu ini asli dokternya apa gadungan, tahu itu. Ya, maka Nabi bilang tadi, ruh-ruh itu ibarat tentara yang dibaris-bariskan. Kalau saling mengenal, saling bertemu, tapi kalau tidak saling mengenal akan saling menjauh. Manusia akan dikumpulkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya, kecenderungannya, motivasinya dan seterusnya. Nah, ini sebagai pengantar ya, pengantar. Terus intinya mana Ustaz? Kata, insya Allah ini kajian parentingnya berlanjut ya. Nanti kita akan bedah buku ya yang ditulis oleh Dr. Muhammad Nur bin Abdul Hafidz Suwaid yang judul bukunya Manhaj At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Jadi metode pendidikan Nabi. Bagaimana Nabi mendidik generasi ya, dari mulai nanti litifel, ada anak-anak, nanti pemuda sampai kepada orang tua ya. Insya Allah ini sebagai pengantar saja ya, nanti mungkin setiap pekan keempat kita akan bahas tentang parenting ya, tentang pendidikan ya, terutama bagaimana metode pendidikan Nabi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Saya serahkan kembali ke pengatur acara. Mungkin kalau masih ada waktu silahkan ada pertanyaan, tapi kalau tidak nanti bisa kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 5 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan satu atau dua yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya kembali ke pembahasan awal ketika untuk masalah ibadah keimanan itu kan bukan masalah kebiasaan, tapi untuk di kesadaran. Nah, pertanyaannya bagaimana cara waktu terbaik untuk menjadi anak agar dia tahu ibadah dan iman itu sebagai kesadaran dan sebagai keimanan. Bagaimana menumbuh kesadaran iman itu? Bukan sebagai kebiasaan. Ya. Ya. Banyak di antara kita ketika melakukan ibadah itu kayak rutinitas ya. Betul gak? Sholat itu rutinitas, puasa itu rutinitas. Padahal harus didasari semuanya karena apa? Iman. Makanya dalam hadis disebutkan man shoma ramadhana imanan, kan kalimat. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Ya, man qama ramadhana imanan, karena iman lagi.
Terus gimana menumbuhkan kesadaran iman terutama pada anak-anak kita? Ternyata Pak, Allahu a'lam, ada perbedaan antara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Kalau anak laki-laki, intinya begini, mengajarkan anak kesadaran itu dengan cara dialog. Dialog apa? Dialog iman. Dialog iman itu bagaimana? Melibatkan Allah dalam segala urusan. Dan kalau anak laki-laki akan lebih senang diajak ngobrol kalau sambil bergerak. Jadi anak laki-laki itu kalau kita nasihati Pak, itu jangan begini. Nah, laki-laki nih, nah kamu duduk di sini dengerin nasihat bapak, dengerin nasihat abi, jangan. Tapi ajak dia misalkan jalan kaki sambil ngobrol. Kita dengarkan dulu curhatan dia, obrolan dia. Tapi Ustadz, anak saya gak mau curhat. Kalau anak kita gak mau curhat, sebagai orang tua, kita perlu curhat juga Pak. Ya, kepada anak. Gak mungkin anak kita curhat kalau kitanya sendiri sebagai orang tua tidak curhat. Ini saya sering mengkritisi begini. Ada kasus Pak. Ada seorang laki-laki dan perempuan menikah. Dua-duanya masih muda. Setelah 2 bulan, ternyata dia bercerai, menceraikan istrinya. Si laki-laki ini 2 bulan nikah, menceraikan istrinya. Ketika ditanya, apa alasannya kok bisa diceraikan istrinya? Saya melihat, kata anak ini, selama bapak dan ibu saya menikah, di rumahnya gak pernah ada masalah. Ya, tapi kok saya nikah, kok ada masalah? Jadi dia menganggap di rumah itu gak pernah ada masalah. Saya nikah ada masalah, makanya saya gak mau punya masalah, diceraikan istrinya. Ini kan instan. Dikonfirmasilah ke bapak dan ibunya. Pak, emang benar bapak dan ibu di rumah gak pernah ada masalah? Apa jawaban ibunya? Ya, kata siapa Ustadz? Kami punya banyak masalah, cuman kami selalu menyembunyikan masalah dari anak-anak. Ternyata menyembunyikan 100% masalah kita kepada anak itu gak bagus juga Bapak Ibu. Sesekali anak itu kita perlu tahu ya. Anak kita tuh perlu tahu bahwa kita sedang punya masalah. Dan nanti dia belajar, oh beginilah cara menyelesaikan masalah. Lah rumah tangganya Nabi SAW juga kita dapetin riwayat. Satu waktu Siti Aisyah pernah cemburu. Bahkan pernah ada beberapa istri Nabi yang hampir diceraikan, kan begitu? Ya, ini bukan berarti Nabi berarti kurang nih rumah tangganya karena ada masalah. Kata siapa? Justru itulah jadi pembelajaran buat kita. Nah, maka dengan anak itu kita perlu juga curhat. Sesekali kita bercerita tentang apa laki-laki gitu ya. Dan anak laki-laki biasanya akan senang diajak ngobrol kalau sambil jalan, sambil makan, sambil jalan kaki, mungkin lari di sekitar lapangan dan seterusnya. Jadi bahkan harus meluangkan waktu seorang ayah itu. Kita sebagai seorang ayah, misalkan ke anak kita ada 3 nih. Kalau hari Minggu kita jalan sama anak pertama laki-laki. Tuh sambil ngobrol tuh, bukan hanya jalan. Minggu kedua nanti sama anak kita perempuan. Jadi satu-satu diajak dialog, ngobrol. Dan dialog yang utama adalah tadi dialog iman. Sampaikan kepadanya, ya kita kan sering cerita orang tua itu kepada anak. Ayah itu dulu gak kayak gini. Ayah itu dulu sampaikan, ceritakan. Dan libatkan di situ Allah. Kalau Allah gak menolong kita, itu gak bisa ayah kayak gini. Nah itu ternyata nempel tuh sama anak-anak kita. Dan disitulah muncul yang namanya apa? Iman. Memang Bapak Ibu itu gak langsung tiba-tiba kita kasih nasihat, kasih wejangan, langsung besoknya berubah. Enggak, itu butuh proses. Ya, kadang-kadang pernah gak kita merasa begini? Orang tua dulu nasehatin begini begitu A, B, C dan seterusnya. Waktu dulu kita gak ngeh, tapi baru ngehnya sekarang. Oh ternyata bener ya, yang dulu sama bapak saya sampaikan tuh bener. Oh ternyata bener ya, yang dulu yang sama mama saya sampaikan tuh bener gitu. Jadi kadang-kadang ada nasihat-nasihat tertentu yang kita gak sadar langsung, tapi sadarnya di kemudian hari. Sadarnya sekian tahun lagi. Nah untuk mendidik dengan pendidikan iman, kita perlu menghadirkan namanya dialog. Itu dialog apa? Dialog iman. Contoh dialog Nabi kepada Ibnu Abbas itu bagus tuh. Apa kata Nabi? Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, dan seterusnya sampai Nabi bilang wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta sesuatu, maka mintalah sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau minta tolong, mintalah tolong sama Allah. Itu kan nasihat Nabi. Ya. Mungkin Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas waktu itu gak langsung ngeh, tapi sekian tahun kemudian beliau teringat dengan nasihat Nabi itu, disampaikanlah kepada yang lain sampai disebut hari ini dengan hadis.
Hadis Nabi kepada Ibnu Abbas. Jadi menumbuhkan kesadaran, ya, menumbuhkan iman perlu diajak dengan dialog. Bahkan sesekali tadi mengajak anak kita untuk berpikir. Menurut kakak gimana? Kalau orang ninggalin sholat menurut kakak gimana? Kalau anak masih kecil ya. Oh iya tuh, wah kalau ninggalin sholat kan dosa ya, masuk neraka. Nah tinggal nanti kita kuatin lagi. Kalau ada pemahaman yang keliru dari anak kita, tinggal kita luruskan. Kan begitu, ya. Dan kita harus tadi bersabar menikmati proses itu. Karena pada asalnya taufik itu hanya datang dari Allah. Begitu kan lebih Allahu a'lam bishawab.